Bunda-bunda atau mama-mama di rumah ada nggak yang sama kayak Ibu rasanya penuh banget kepala semenjak kita mendampingi anak-anak school from home. Padahal kita udah hampir 2 tahun ya di school from home kayak gini, semua serba di rumah. Tapi kenapa kesannya jadi malah panas gitu kondisi rumah. Ibu sering berdebat dengan anak-anak, marah-marah, itu makanan sehari-hari. Padahal dulu sebelum school from home itu tenang, damai, semuanya tuh teratur. Anak-anak pulang sekolah, kita masih bisa bercanda, bisa main-main. Sekarang semuanya dari pagi sampai malam itu tegang gitu bawaannya. Sama nggak sih sebenarnya, atau hanya ibu aja nih yang ternyata mengalami hal ini? Daripada ibu pusing, ibu pengen cari temen ngobrol yang bisa mungkin menguraikan masalah-masalah ibu, dan mungkin sama dengan masalah-masalah bunda atau mama di sana kaitannya dengan mendampingi anak school from home. Ibu sampai ngerasa school from home tuh rasanya kayak perang dunia ketiga nih. Hubungan ibu sama anak tuh jadi nggak harmonis kayak dulu lagi. Kita cari dulu ya teman ibu yang bisa ibu ajak ngobrol terkait dengan kondisi ini. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hanti. Sampai lupa saking kita udah lama nggak ketemu. Iya loh, kangen loh, Pep. Kangen banget, Mbak Hanti. Mbak Hanti ini di Bandung ya, sama anak-anak di Bandung. Dan Mbak Hanti ini dulu adalah, sampai sekarang deh temanku, tapi dulu kita ketemunya di SMA ya, kelas 3 kita duduk depan belakangan. Tapi kalau duduk belakang tuh artinya kalau Mbak Andi sama Amel tuh pinter, aku sama Mala tuh enggak, apa, nakal gitu. Duduk Atau Mbak Andi berlindung di badanku ya. Karena Mbak Andi mungkin akunya gede. Berlindung di belakangnya Pepi emang. Iya bener ya, kalau ngantuk gitu. Apalagi belakang sepoi-sepoi ya Mbak ya. Ada pintu. Dan Mbak, cuci mata gitu loh, Pep. Ada yang lewat-lewat. Rahasia. Ih, Mbak Andi cuci mata, astagfirullah. Uti. Enggak. Iya, kalau aku wajar, Mbak. Kalau Mbak Andi jangan. Aku nggak wajar ya. Nggak wajar kalau Mbak Andi cuci mata. Dan Mbak Andi ini meneruskan pendidikannya S1, S2 tuh di psikolog ya Mbak, di psikologi. Undip, lanjut ke UGM. Jadi ini udah tepat banget nih kita mau ngobrol sama Mbak Andi ya. Kaitannya nggak jauh-jauh nih sama keresahan emak-emak, bunda-bunda, ibu-ibu. Iya. Jadi kan samalah sama dengan Mbak Anti, kita sama-sama ibu dengan anak-anak yang school from home ya, Mbak. Ada bedanya nggak setelah anak-anak blended learning ada yang masuk, ada yang nggak? Masih kerasa nggak? Atau ada perbedaan, anak-anak excited banget nih ketemu teman-temannya di sekolah? Setelah ini ya, setelah 2 tahun ini. Setelah 2 tahun ini excitednya pasti kerasa. Emaknya juga? Kangen kan, gitu. Kalau sama teman-temannya sih pasti kangen. Tapi kalau pas waktu mau PTMT, tapi dia sempat bilang gini, ya besok ke sekolah gitu loh. Bukan kaget ya, emang Mas nggak suka emang sekolah di sekolah? Iya suka sih Mas, cuma enak di rumah, kata dia gitu. Iya, 2 tahun tuh cukup mengubah banyak hal ya Mbak ya, dalam kehidupan anak-anak juga kita. Kami tuh kayak semacam dikasih tugas, mungkin niatnya baik ya untuk membuat anak-anak tetap belajar dan beraktivitas. Tapi kan untuk anak-anak waktu itu usianya kelas 1, kelas 2, apalagi TK gitu kan, yang ada yang ngerjain siapa, yang ngingetin siapa gitu kan, orang tua. Padahal orang tua juga entah itu kerja, entah itu di rumah juga punya beban dan punya pekerjaan sendiri ya Mbak ya. Terus ketika mereka daring, kami pikir sempat wah ini akan berkurang bebannya. Ternyata itu gini, daring itu kan pakai media apa namanya, Zoom atau Google Meet atau apapun itu ya. Itu kita kan malah jadi tahu ya cara anak belajar tuh gimana. Tadinya kita sebelum ada pandemi itu anak-anak sekolah ya udah di sekolah, pulang ke rumah masih bisa bercanda sama kita, masih bisa santai, masih bisa quality time gitu ya. Paling PR ya, seberapa sih PR bisa dikerjakan bareng-bareng. Orang tua juga dengan aktivitasnya sendiri. Begitu sama-sama di rumah, iya, perang dunia ketiga dimulai, saudara-saudara. Jadi aku pribadi ya bisa melihat gimana, loh kok gini sih caranya sekolah, megang robot, pegang ini, mondar-mandir, ambil minum, nggak ada kemana-kemana. Kan nggak semua orang tuh cocok dengan media pembelajaran yang seperti itu ya Mbak ya.
Mungkin ada yang, kalau Betul. aku lihat saudara-saudaranya Fabian yang cewek, itu bisa duduk manis anteng. Ya walaupun mungkin sempat ngeblank atau apa, tapi kalau yang aduh yang contohnya yang kakaknya ya, Kak Fabian nih nggak bisa, bukan tipe yang bisa duduk anteng mendengarkan gitu. Jadi jatuhnya kayak semacam aku punya beban tambahan untuk memastikan dia paham atau untuk mengajarkan PR-PR-nya. Jatuhnya nggak mendampingi sih, kayak ya ngajarin juga gitu Mbak. Kontrol. Nah gitu tuh gimana Mbak? Kalau Fatah Fatih gimana Mbak? Sekolah online dulu selama kita 2 tahun ini ya. Aku merasa belum selesai kok. Kapan nih selesainya? Walaupun aku rasa nggak akan selesai ya. Kita akan selalu seperti ini. Jadi ini adalah new normal kita ya Mbak ya. Iya kan, masa-masa adaptasi waktu awal pandemi itu kita sekitar ya, jadi sama Agung itu mungkin ada sebulanan ya, jadi ada sebulanan. Kita masih juggling lah, masih ngeraba-ngeraba ini sebenarnya gimana, harus gimana gitu. Nah terus ketika memasuki masa pandemi, minggu pertama declare ini pandemi dan sekolah di online kan itu, di off kan dulu kan waktu itu. Iya Kan betul. mereka juga, jadi mereka kan juga cari cara dulu kan, Ya gimana nih betul sekali. cari mana cara metodenya, mau yang seperti apa. Gitu. Iya. Nah, waktu awalnya itu dari sekolah ngasih tugasnya itu bentuknya self help, jadi fokus ke kemandirian anak. Tugas-tugasnya ketika dia pergi, dia sholat subuh, beresin tempat tidur sendiri, cuci piring setelah dia makan, terus habis itu bersihin kalau misalnya ada air yang tumpah, fokusnya ke situ dulu. Jadi memang fokus ke kemandirian anak. Itu di minggu pertama gitu. Nah, setelah mereka memutuskan untuk online, tugas-tugasnya juga nggak begitu banyak. Selain ke kemandirian, terus habis itu mereka ngasih tugas yang sekiranya bisa dikerjakan berdua dengan orang tua tapi tidak terlalu membebani gitu. Jadi bersyukurnya aku gitu dengan sekolahnya Fatih ini, mereka itu kita tuh bisa saling mengerti gitu. Bisa saling mengerti, bukan mas. Dari kita orang tuanya tahu tanggung jawab dan tuntutannya harus dilakukan sekolah gitu. Dari sekolahnya juga tahu keadaan keluarga masing-masing, kami itu seperti apa gitu. Ada yang bapak ibunya bekerja, ada yang bapaknya gimana, maksudnya bapaknya kerjanya di luar kota atau di luar negeri, terus habis itu ibunya masih bekerja, dia di rumah dengan asisten yang kayak gitu-gitu kan. Nah setelah itu, kalau ujian semester pertama kan nggak ada ujian tapi proyek. Nah itu jadi gini Pep, waktu awalnya ketika hari pertama ya, flashback aja, waktu hari pertama Fatma online itu aku tuh bikin schedule, daily schedule gitu loh, buat Fatih sendiri. Jadi dari bangun sampai tidur dia schedule-nya tuh apa aja tuh. Kadang running good, kadang enggak. Iya, Karena kan pokoknya kita ada istilahnya SOP-nya lah gitu. Pada dia sekolah, maksudnya dia waktu ada belajar, ada waktu dia free time, ada waktu dia nap time gitu kan. Ya itu kita bikin seimbang lah gitu. Tapi ketika memang kondisiku di rumah juga lagi nggak bisa mendampingi dia banget ya, aku sih flex aja gitu. Justru dari situ memang terus kita terus menerus beradaptasi loh pandemi ini, masya Allah sampai sekarang tuh sampai sekarang berubah terus. Nah terus sampai sekarang juga tugas-tugas yang dikasih, nah sekarang sudah mulai agak-agak ini ya, mungkin agak-agak sulit karena kan Fatih udah mulai kelas 3 ya. Nah waktu awal-awal mulai online itu kan juga nggak gampang ya Pep ya, anak terus habis itu nggak tahu harus ini mana, sinyalnya juga kadang-kadang turun gitu kan. Jadi di hari pertama tuh aku diemin dulu Pep waktu itu. Aku lihat situasinya kayak gimana dulu waktu itu. Aku lihat ternyata tuh kayak gini ya, sulitannya tuh begini. Nah, terus malamnya aku evaluasi, aku ngajak ngobrol dia gitu. Jadi Mas tadi waktu sekolah kan begini ya Mas ya. Memang kalau online itu kekurangannya gini Mas, ada di sinyal, aku bilang gitu. Jadi kalau besok lagi kalau misalnya sinyalnya lagi nggak bagus, Mas Fatih sabar dulu gitu. Jangan langsung, wah ini sinyalnya begini, marah-marah gitu. Diseksa dulu,
dicoba misalnya dimatiin terus nyalain lagi gitu. Diajarin step by step-nya aku gitu. Jadi kadang kan ya dan dari situ tuh terus aku muncul apa ya, kesadaran gitu. Jadi berarti kalau kayak gini tuh memang anak harus kita kita jadi guru kedua gitu kan. Ketika sinyal lagi lag kan berarti dia ada yang skip ya. Ada yang skip. Jadi dia nggak ngerti apa yang waktu itu guru omongin kan. Ya otomatis berarti malamnya harus diajarin lagi gitu. Ya mau nggak mau emang kita banget yang jadi guru gitu loh, Pep. Ya kan Iya, sih, Pep, di pandemi ini. iya. Tapi gimana ya, kayak semuanya tuh aku kan sukanya teratur gitu ya, maksudnya apa yang aku planning di hari itu ya kan Mbak Hanti juga mungkin semuanya juga pengennya running well dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi setelah pandemi ini boro-boro running well ya, artinya banyak hal yang sangat dinamis dalam sehari-hari gitu. Unpredictable sih. Ya. Dan banyak itu unpredictable. Betul unpredictable, dan itu tuh akhirnya melibatkan emosi juga. Ya nggak sih Mbak? Nah itu tuh manajemen emosi. Aku masih banyak belajar dan udah sempat di masa-masa yang penat terus buntu, ini mau gimana gitu kan. Nah itu dia. Jadi wajar ya Mbak kalau kita ngerasa kayak gitu ya. Nah itu dia yang aku mau tanyain tuh ini Mbak. Jangan-jangan emang ada ya. Jangan-jangan yang buntu tuh nggak cuma kita loh. Ya nggak? Yang penat, yang capek tuh nggak cuma kita. Mungkin kita bisa ngomong kayak gini, aku sama Mbak Andi bisa curhat. Anak-anak gimana? Anak-anak mungkin dia juga pernah capek, buntu, bosen, tapi ekspresinya lain-lain. Mungkin kata hati ekspresinya beda. Kalau anakku kayak ekspresinya ya semuanya sendiri sebetulnya iya semuanya sendiri. Kalau ditegur iya aja, tapi akan diulangi lagi. Itu yang bikin makin kita itu ya diuji emosinya kayak gitu. Nah kira-kira apa sih sebenarnya yang udah mulai ada early warning atau ada tanda-tanda yang harus kita waspadai kalau ternyata si ibu ini udah bahaya nih, atau anak tuh udah di level-level yang jangan-jangan nih anak nih capek nih, anak-anak nih jenuh atau mungkin terganggu nih mentalnya nih. Gimana Mbak? Yang pastinya harus tahu tuh kita dulu ya Pep ya, ibunya dulu sebenarnya. Iya ya. Kan center of universe dari rumah tangga itu kan ibu ya. Iya. Apalagi Pepi yang banyak waktu bertiga di rumah gitu kan. Ya kan, ibu itu kan kayak pusat dunianya mereka gitu. Jadi yang harus dijaga kesehatan mentalnya terutama tuh ibu. Karena auranya ibu tuh akan mempengaruhi aura sehari dalam 24 jam itu berpengaruh. Benar juga ya. Benar. Kalau ibunya auranya udah aura nggak enak. Auranya udah aur-auran. Aur-auran itu dalam sehari atau berhari-hari itu emang nggak enak aja gitu. Karena itu akan ngefek. Karena emosi itu kan menular ya, Fek. Merinding aku. Iya kan. Jadi early warning-nya kan kalau misalnya kita emang udah lelah gitu. Sebenarnya tuh Allah tuh udah sedemikian rupa lah menciptakan manusia gitu. Dengan alarm-alarm yang ada di otak, alarm-alarm yang mungkin kita rasa dari naluri kita sendiri gitu. Ya kita tinggal menyadari alarm itu gitu. Jadi self awareness-nya kita yang harus main. Jadi memang coping stress-nya mulai keluar. Jadi ada orang yang kalau stres tuh makan banyak atau nggak mau makan yang kayak gitu-gitu ya kan. Jadi setiap orang kan beda ya. Kalau merasakan stresnya tuh pemicunya kan berbeda-beda. Tapi kan mungkin yang dirasakan itu kan bisa sama gitu. Jadi gampang sedih, gampang marah, yang kayak gitu cepet capek, terus gampang kepancing, gampang kepancing. Tapi dan benar juga Mbak Anti. Jadi mungkin level gampang kepancingnya aku sama Mbak Anti beda. Ya betul. Tiap orang ambangnya berbeda. Itu dia nih. Ambang stresnya berbeda. Gampang banget ke trigger. Dan itu yang tahu diri kita sendiri gitu. Jadi yang
kalau misalnya ya, ada yang kadang denial. Ada hal-hal yang di denial itu nggak cuma satu. Ini aku udah capek, tapi deadline maksa kan berarti harus dipaksakan. Yang namanya otak sama fisik kan tetap harus dipaksa buat kerja gitu. Otomatis setelah itu hasilnya misalnya nggak optimal. Hasilnya nggak optimal kan jengkel. Begitu jengkel, siapa lagi pelampiasannya? Yang ada di rumah, jelas. Gitu. Jadi, apalagi ini Mbak, sama yang kayak misalnya aku panggil anakku kakak. Kakak tuh tahu banget cara memancing emosiku ya. Jadi kayak sengaja gitu ya, nggak tahu ya benar atau nggak, kayak sengaja atau nggak, tapi kayak aku jadi melihat apa yang dilakukan selalu salah gitu. Padahal mungkin ambang sabarku yang terlalu tipis kali ya. Mungkin itu dari persepsinya Pepi, kakak memancing gitu. Ya kan, dari persepsinya Pepi. Tapi Pepi pernah nanya nggak sama kakak, kenapa kok kakak melakukan itu gitu? Iya pernah, tapi hanya sebagai aku basa-basi aja, kenapa sih kak gitu, tapi kayak aku nggak butuh jawaban gitu. Pokoknya kamu udah ngeselin, bikin kesel gitu. Berarti Pepi kekeh dengan pendapatnya Pepi sendiri kan? Iya, nggak boleh ya. Tetot, nggak boleh. Harus dari maksudnya memang ketika kita menjadi orang tua kan kita kayaknya jadi center of regulation gitu. Kamu salah, aku marah gitu kan. Padahal yang aku pelajari sama pandemi ini kan kayak bener-bener ngelihat ya perkembangan karakternya anak selama 2 tahun ini gitu. Ya dari waktu ke waktu gitu. Kadang perubahannya itu dalam hitungan bulan kayak gitu. Misalnya kayak Fatih aja. Ya Fatih itu sekarang kayak yang udah mulai mungkin bahasanya orang kok dia sekarang sukanya ngelawan gitu. Mungkin bahasanya gitu ya kadang-kadang ngelawan. Cuma terus aku mikir lagi di usianya yang sekarang gitu. Ketika logikanya dia udah bermain, ketika dia udah bisa menganalisa norma, itu kan terus habis itu kayak dia tuh pengen, aku tuh punya cara sendiri gitu. Mungkin ketika dia, tapi sempat ngomong sama dia, Mas Fatih mau ngerjain ini, saya pakai caranya Mas Fatih ya Mas gitu. Jadi terus aku bilang, oh ya nggak apa-apa gitu. Yang penting benar gitu. Mau caranya Mas Fatih, mau caranya Mama, terserah Mas Fatih mau pakai cara yang mana. Yang penting benar gitu. Jadi mereka itu kayak pengen diakui bahwa mereka punya jalannya sendiri gitu. Tinggal kita sendiri aja yang pasien, dan ketika itu salah, kita jangan bilang tuh kan, sama Mama tuh. Mbak Andi punya CCTV di rumahku ya? Jadi aku juga belajar gitu. Aku juga maksudnya pernah salah dan pernah melakukan itu dan tahu efeknya ke dia seperti apa gitu. Jadi ketika aku bilang tuh kan makanya Mas Baci kan nurut sama Mama yang gini. Itu kan kayak kita otoritasnya kita yang main ya. Iya. Padahal mereka itu kan punya cara pikir sendiri, mereka punya destiny sendiri gitu, dan mereka berhak gitu untuk menentukan, dan kita tuh cuma kita bertugas untuk mengarahkan itu tuh supaya hasilnya tuh sebenarnya nantinya baik. Apapun caranya, yang penting hasilnya baik. Sebenarnya kan goalnya kan itu kan. Iya. Gitu. Iya, kadang karena nggak sabaran itu yang Mbak, aku tuh ngerasa banyak nggak harus kerja deh. Mbak Andi juga pasti pekerjaannya banyak ya yang harus dikerjakan. Jadi kayaknya pengen cepet selesai, kita nggak mempelajari prosesnya anak-anak. Ada PR, udah cepet kerjain. Misalnya nggak bisa, gimana sih gitu. Ini kayak gini, pakai cara kita, ya kan? Padahal mungkin sebenarnya kalau kita mau sabar sedikit 1 sendok aja ya, mungkin dia punya cara lain yang mungkin agak muter-muter. Itu Mbak. Ya, aku juga belajar ini Pep gitu. Jadi belajar untuk menahan diri gitu. Walaupun sebenarnya gemes ya. Gemes. Itu caranya tuh ini loh gitu. Tapi ketika kita mau menahan diri sebentar aja, Pak. Menahan diri sebentar aja. Kita tahu apa yang dia mau dan yang dia lakukan itu benar gitu. Dengan cara dia ya. Ketika itu memang benar, oh sudah ya, alhamdulillah benar gitu. Tapi ketika itu salah, caranya kita ngomong aja,
ngomongnya kalau aku pakai cara yang gini, coba apa yang salah gitu, di mananya menurut Mas Fati di mana yang salah, aku nanya gitu. Karena ketika aku bilang makanya mama gini besokannya ketika aku tanya sama dia, Mas Fati mau yang mana, aku bilang gitu kan, serah mama deh, Mas Fati mau nurut mama aja. Itu dia, bener As a banget. mother, I win gitu ya. As a mother, Iya, I win. Tapi itu ketika juga. aku berpikir dia laki-laki, dan dia yang akan bertanggung jawab, dia yang nantinya bikin keputusan, it's a matter of decision making, dia yang harus mengambil keputusan, itu nggak bagus. Ya, Apa yang kita lakukan sekarang itu bakal ngaruh juga ya Mbak. Nggak usah nunggu 10 tahun lagi. Apa yang terjadi kita selama pandemi ini benar-benar membentuk dia sekarang. Kalau ya mungkin karena aku nggak sabaran itu, semuanya pengen selesai cepet dan lain sebagainya, nggak mempertimbangkan proses. Jadi sekarang sama, mungkin jawabannya gitu. Yuk kerjain Kak Google-nya, nunggu ibu aja. Nunggu harus aku dampingin dan lain sebagainya. Terus nanti kalau salah ya ibu yang koreksi dan lain sebagainya gitu. Itu jadi anak tuh demanding, bukan demanding. Apa sih namanya Mbak, bergantung sama kita. Bergantung. Banyak sih Pep, pandemi ini tuh banyak ngajarin kita, terutama aku sama Agung, terus ketika kita sama-sama bikin alignment buat anak-anak gitu ya. Alignmentnya tuh aku mengkomunikasikan ini loh, tapi itu sekarang udah mulai begini-begini, karakter dasarnya dia begini, kalau kita begini nanti dia begini gitu. Itu jadi banyak ngobrol di situ. Jadi kan terus kita tahu ya, ternyata perlakuannya Fatih itu harus diginiin. Beda lagi sama Fatah tuh. Fatah beda lagi anaknya. Iya benar. Beda ya, beda anak, beda treatment-nya. Sebenarnya iya, kalau mau kita ambil sisi perspektif lain tuh pandemi itu justru kalau mendekatkan kita ya, kita justru bisa tahu anak tuh ternyata cara belajarnya. Kalau di sekolah kan ya udah ya kita kayak pasrah bongkoan aja sama sekolah. Tinggal terima rapot gitu aja. Tapi ternyata dengan kita kayak nungguin gitu jadi tahu. Harusnya ya, tapi kadang ada yang mengambil dari perspektif lain. Mungkin aku ya jadi yang ngerasa kok gini kok gitu, mengambilnya dari sisi yang jelek gitu, nggak sesuai yang aku harapkan lah, kenapa begini kenapa begitu, nggak akan selesai ya kalau gitu terus ya. Karena ini lagi Pep, ekspektasi ya. Karena kita belajar untuk menurunkan ekspektasi, kayak tadi waktu dicerita, kalau belajar tuh ambil minum lah, bolak-balik segini, begini, begitu. Sedangkan ponakannya Pepi yang perempuan bisa ya duduk tenang, merhatiin yang gitu kan. Nah, itu kita lihat lagi, anak laki-laki dan yang perempuan kebutuhannya berbeda. Jadi kalau kayak kayak Fatih, Fata, kan mereka laki-laki punya energinya besar. Fitrahnya mereka memang bergerak, Pep. Oke. Aku suka dari psikologi anak nih. Iya benar. Jadi kalau kita memaksakan dia untuk diam, itu justru dia tersiksa gitu. Justru aku gini, kadang emang sama, Fatih juga nggak bisa yang duduk, kadang aku kasih dia kan nggak di kursi ya, kalau belajar dia di bawah kayak gini kayak aku gini. Jadi senyamannya dia kadang dia rebahan gitu, kadang tapi aku biarin gitu, karena kan ya walaupun rulesnya kata gurunya duduk kamera on yang kayak gitu-gitu kan, tapi kadang-kadang nanti dia ngilang gitu, tuh misalnya dia ambil minum, awalnya mungkin aku mas kok bolak-balik yang gini-gini, cuma terus setelah aku malamnya gitu, terus aku tanyain pelajaran, selama dia ngerti apa yang punya ajarin gitu, aku sih nggak masalah Pep. Kalau nggak ngerti gimana, masalah kan berarti Mbak, ini nggak ngerti. Kalau nggak ngerti tugasnya kita yang ngelasin ke dia. Nah itu kan jadi nah itu dia ada terlalu demanding juga ya sebenarnya. Kan Mbak Anti lihat Fatih lewat, terus Mbak Anti bilang, kok mondar mandir sih Kak?
Itu. Kalau aku sama, message-nya sama, tapi sama nadanya tinggi. Kak, kok mana sih, Kak? Kalau itu beda, satu message, tapi delivernya berbeda ya, Mbak. Itu masuk yang mana ya kira-kira ya? Itu sih sama aja. Kan beda. Fitrahnya Fatih jadi anakku sama fitrahnya kakak jadi anaknya Pepi kan beda. Maksudnya lebih nanti kalau misalnya sama-sama nerimanya, cuma dia Fatih terbiasa dengan suaraku yang kayak gitu, kakak udah terbiasa sama suaranya Pepi. Oh gitu ya, kirain nanti kalau habis lihat YouTube kita terus dia, ih aku mau jadi anaknya Tante Anti, tolong gitu. Ya enggak maksudnya gini, kita jangan nggak apa-apa sih, kita tetap mereka tetap ada adabnya untuk belajar online kan sekarang kan ya ada adabnya. Ada adabnya. Ya itu dia, maksudnya nggak apa-apa kalau aku ceriwis terus gitu kan, aku kayaknya ceriwis banget, Kak ini nggak boleh itu, harus ini harus itu, segera ini segera itu, bahkan sholat harus diingetin terus, dan kayaknya dia tuh kalau azannya tuh mulutku gitu loh, Mbak. Jadi kalau aku belum bilang Kak sholat tuh dia nggak berangkat sholat, dia tidak menunggu azannya tuh kayak dari mulutku gitu loh, Mbak. Sebenarnya kan niatnya kita mengingatkan, tapi lama-lama jadi ketergantungan kan. Iya betul loh. Gimana caranya mengurangi ketergantungan anak sama kita? Itu kalau nyuruh diajak bareng nggak? Kadang enggak sih Mbak, kadang aku duluan gitu, kadang dia duluan gitu, hanya dengan ngomong sih, kadang aku pas lihat jam segini dia belum sholat, udah belum Kak gitu. Gitu. Atau Kak PR-nya dan lain sebagainya, harusnya bareng ya. Kalau ini ya, karena kita harus hargai mereka juga ya, artinya bukan cuma mereka yang harus mau memahami kita sebagai orang tua. Jadi di pandemi ini kan dunianya mereka juga terenggut nggak sih, Pep? Ya banget. Ya kan, banget kan. Itu yang kadang tuh aku dulu pas awal-awalnya tuh sedih ya gitu. Kasihan ya anak-anak tuh waktunya mereka untuk main, waktunya mereka untuk ketemu sama temen itu tuh udah nggak bisa gitu. Jadi dunianya mereka terenggut gitu. Karena biasanya mereka menghabiskan energi di luar. Mungkin mereka sepedahan, mungkin mereka main sama teman-temannya. Tapi terus mereka harus duduk diam di rumah, main di rumah, ngapa-ngapain di rumah, sekolah di rumah, natap layar kayak gini. Bayangin Pep selama berapa jam gitu. Kita aja nggak belum tentu kuat ya Mbak ya. Dengan energinya mereka, Pep, energi orang tua sama energi anak-anak kan berbeda. Memang kalau energi anak-anak kan kayak nggak pernah habis kan. Iya ya. Iya, dan ya itu berusaha untuk menurunkan ekspektasi sih kalau aku ya. Kalau aku sih berusaha untuk menurunkan ekspektasi. Jadi kadang gini, dia sekolah kan nggak boleh makan kalau lagi Zoom gitu dia nggak bisa makan gitu. Tapi ketika dia udah ngantuk banget ngedengerin gurunya gitu, dia udah low motivation di tengah-tengah dia belajar gitu. Padahal aku kasih piring di sebelahnya, Pep. Jadi gimana caranya? Itu sih PR-nya kita sih, PR-nya kita sebagai orang tua yang gimana caranya tuh mereka bisa tetap motivated. Tetap motivated ketika dia belajar, tetap on gitu. Masalah mereka jalan-jalan berapa, karena buat anak-anak yang energinya besar, diem itu tuh kayak badan tuh kayak rasanya kayak panas gitu loh, Pep. Gatel panas, tahu gimana sih kalau diem aja tuh nggak enak gitu. Jadi mungkin alasannya dia ngambil minum, terus nanti duduk lagi, nanti dia ngambil makanan apa, memang terus gerak gitu, memang gitu. Ada kadang juga waktu aku skip, aku lagi di mana, dia tidur. Iya benar. Dia tidur gitu. Jadi ya Allah gitu ya, aku dia tidur gitu. Ya udah dibangunin aja gitu. Maksudnya kita nggak berpatok pada standar dia harus sekolah gini, tapi as a parents ya, karena kita orang tua, berarti kita kan harus memahami dia gitu. Kan cuma kita yang bisa memahami. Guru kan memang tugasnya mendeliverkan pelajaran, mendeliverkan peraturan yang begini-begini, tapi kan kita yang memahami anak ini bisa memahami pelajaran itu, kalau dia belajar itu dia bisanya kayak gimana sih,
Dan kemarin kan kayak statusnya Pepi ketika kakak tuh mau dijelasinnya sama Pepi, itu sebenarnya jadi pertanyaan, kenapa kakak maunya sama Pepi nggak mau sama gurunya? Kira-kira kenapa ya? Lanjut di part 2 ya.